7 hari lagi adalah pesta akbar Pilwan dan ini menyangkut keluarga Muku. Apakah bisa kembali ke jajaran inti aliansi Pil? Beberapa hari ini, kau diam saja di ruang pelayan. Kalau sampai tamu terhormat melihatku memelihara dirimu, si bisu yang memalukan ini, dan merusak acara penting, akan kukupas kulitmu. Tinggal 7 hari lagi, batas waktu 5 tahun akan berakhir. Hutang budi lunas terbayar. Waktunya aku untuk pergi akan segera tiba. Mu Tianyang, ajalku sudah di depan mata. Keturunanku tidak ada yang becus. Hamba bersedia dengan dupa ini, bersujud memohon belas kasihan para dewa. Selamatkan keluarga Muku dari mara bahaya. Mohon belas kasihan dewa yang mulia, lindungi keluarga Muku selama 5 tahun. Hamba tua ini rela membiarkan cucu perempuan hamba, Mu Luofei, untuk melayanimu dan menjadi pasangan daumu, hanya memohon agar keluargamu tidak musnah. 1000 tahun lalu, aku mengalami bencana saat menjalani kesengsaraan. Aku menerima kebaikan dari keluargamu. Hari ini, siklus karma telah kembali. Aku kabulkan permintaanmu. Manusia fana tidak boleh menatap langsung wajah dewa, tidak boleh mendengar suara dewa. Jika tidak, roh dan jiwanya akan musnah. Demi dunia, aku menyegel suaraku. Perjanjian telah disepakati. Leluhur guru, cucu murid telah melaksanakan perintah Anda. Diam-diam membantu keluargamu untuk menduduki posisi pemimpin aliansi. Semuanya telah siap. Pindahkan ke dalam. Cepat. Luofei, kudengar kau mempersiapkan sesuatu untuk pesta akbar Pilwan dan meramu pil 9 putaran pengembali jiwa. Aku datang khusus untuk membantumu, kakak seperguruan Guo Yun. Kamu kan seorang alkemis tingkat 2. Dengan bantuanmu, di pertemuan akbar aliansi alkemis kali ini, aku jadi lebih percaya diri. Ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Guoku, bubuk darah merah. Cukup tambahkan sedikit saja, maka akan meningkatkan khasiat pilnya sebanyak 30%. Ternyata ada benda dewa seperti ini. Kakak Guo baik sekali padaku. Bubuk darah merah. Ini adalah zat yang akan menguras energi spiritual bahan obat. Pasti akan meledak jika dimasukkan ke dalam tungku. Minggir sana, apa yang orang biasa sepertimu tahu? Kalau sampai merusak obat dewa milik kakak Guo, menjualmu pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Luo Fei, si bisu ini hanya iri padaku. Karena aku bisa membantumu, tenang saja, dengan obat dewa ini, pemurnian pil ini pasti berhasil. Luo Fei, tenang saja, aku punya jurus rahasia turun-temurun dari keluarga Guo, jurus pemicu api untuk membantu. Pil ini pasti akan menjadi kualitas terbaik. Terima kasih banyak. Kakak seperguruan, asalkan pilnya berhasil dibuat, keluarga Muku akan punya harapan untuk kembali menjadi bagian inti aliansi alkemis. Ini aura jahat pil, kekuatan obatnya bereaksi balik, cepat bubarkan formasinya. Ah. Habislah sudah. Syukurlah, tugasku berhasil. Aku menggunakan jurus rahasia keluargaku dan mempertaruhkan nyawa untuk menekan api bumi. Pilnya jadi. Sembilan garis pil. Pil dewa legendaris dengan kualitas terbaik. Kak Guo.
Kamu menyelamatkan keluargamu. Kamu adalah pahlawan besar bagi keluargamu. Hanya masalah sepele, tidak perlu dibicarakan. Demi kamu, Luo Fei, aku, Guo Yun, rela menerjang api dan air. Tak akan mundur. Tadi semua orang sibuk memadamkan api. Kamu sembunyi di mana? Dasar pengecut manis yang takut mati. Aduh, Luo Fei, jangan salahkan dia. Tadi api tanahnya lepas kendali. Sangat mengerikan. Dia hanya manusia biasa. Wajar kalau dia sampai ngompol ketakutan. Jadi wajar saja kalau dia bersembunyi. Beda denganku. Demi kamu, aku bahkan rela mengorbankan nyawaku. Sama-sama laki-laki. Kak Guo begitu gagah berani. Sedangkan kamu hanya pantas menjadi pengecut. Melihat wajahmu saja, aku sudah muak. Bodoh sekali. Luo Fei. Bubuk darah merah milikku itu adalah kualitas terbaik, ditambah lagi dilindungi oleh formasi hebat keluarga Guo. Seharusnya tidak mungkin gagal. Pasti ini, manusia biasa ini tadi berlarian sembarangan, mengganggu aura spiritual Tungku Pil. Itulah yang menyebabkan tungkunya meledak, hampir saja menyebabkan bencana besar. Berhenti. Hari ini, kamulah si bintang sial yang mengganggu Tungku Pil, sehingga menyebabkannya meledak. Pergi berlutut di halaman. Pengawal, seret dia keluar, berlutut di tengah salju. Dilarang menggunakan tenaga dalam untuk menahan dingin. Dilarang makan. Kalau belum berlutut semalaman penuh, jangan berani-beraninya berdiri. 3 hari lagi. Setelah 3 hari, ikatan karma kita akan selesai. Keluargamu akan menghadapi malapetakannya sendiri. Disisakan untukku. Hangat kok, kakak ipar, jangan takut. Kak Luo Fei hanya sedang emosi saja. Nanti beberapa hari juga baikan. Keluargamu yang sebesar ini, ternyata hanya gadis ini. Gadis yatim piatu dari cabang keluarga jauh, yang masih punya sedikit rasa kemanusiaan. Atas kebaikanmu memberiku pakaian dan makanan hari ini, aku akan memberimu sebuah takdir luar biasa. Kenapa tiba-tiba tidak dingin lagi? Dantianku juga terasa hangat, nyaman sekali. Kakak ipar, jangan lupa dimakan ya. Guru tidak suka menonjolkan diri. Sekarang, beliau mengasingkan diri di kediamanmu. Kau pergilah antarkan surat undangan ini. Ingat, harus dibacakan di depan umum. Berikan kehormatan yang cukup untuk keluargamu. Tapi surat undangannya harus diserahkan kepada tuan. Murid terima perintah. Atas titah Ketua Aliansi, kami mengantarkan secara khusus 1 surat undangan agung untuk diserahkan kepada kediamanmu, Tuan. Undangan agung. Sebuah kehormatan yang istimewa. Tuan yang dimaksud oleh utusan khusus itu, pastilah kakak seperguruan Guo. Ketua Aliansi benar-benar terlalu baik hati, karena Ketua Aliansi telah mengundang dengan tulus. Maka saya tidak sopan jika menolaknya. Surat undangan sudah diantarkan. Saya permisi. Kakak Guo, kau benar-benar bintang keberuntungan keluargamu kami. Bahkan Ketua Aliansi pun secara pribadi memerintahkan untuk mengundangmu. Kali ini di pesta akbar 10.000 pil. Posisi Ketua Aliansi itu pasti akan menjadi milik keluargamu kita. Langit memberkati keluargamu. Tuan Muda Guo memang seorang dewa. Benar sekali, surat undangan tertinggi dalam sejarah kota Pil. Ini juga yang pertama kalinya Tuan Muda Guo telah membantu keluargamu kami sampai sejauh ini. Kami pasti akan membalasnya dengan sekuat tenaga. Kakak Guo, kau pasti lelah karena meramu Pil. Lihat, kau sampai lelah begitu, penuh dengan keringat dingin. Benar, Pil 9 putaran pengembali yang itu menghabiskan banyak sekali yuan sejatiku. Surat undangan ini terasa berat, penuh dengan tanggung jawab. Kakak Guo, ayo kita ke aula leluhur. Aku ingin di hadapan para leluhur menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Kau,
berhenti menyapu. Ikut kami juga ke aula leluhur. Untuk apa membawanya? Cih. Suruh dia berlutut di hadapan para leluhur. Untuk bertobat, biar dia lihat apa itu jenius sejati yang sesungguhnya. Biar dia tahu, seorang pria yang menduduki posisi menantu di keluargamu tidak tahu malu sekali. Wahai para leluhur agung, hari ini berkat bantuan Tuan Muda Guo, kami berhasil mendapatkan surat undangan tertinggi. Kebangkitan keluargamu akan segera terwujud. 100 tahun. Tidak kusangka lukisannya masih disimpan. Tidak mungkin. Pria ini, kenapa bisa mirip sekali dengan Kaisar Alkimia? Ucapan menjadi hukum. Dewa turun ke dunia. Kaisar Alkimia, sekali bicara ucapannya menjadi hukum. Sekali diam dia mampu menyegel. Chen Ping juga bisu. Jangan-jangan. Luo Fei, kamu kenapa? Chen Ping. Angkat kepalamu. Hahaha. Lucu sekali, Luo Fei. Kamu tidak benar-benar mengira si sampah ini adalah reinkarnasi Kaisar Alkimia, kan? Tapi lukisan ini jelas-jelas palsu. Lihat bekas tintanya. Meskipun sudah diolah, tapi kalau dicium baik-baik, masih tercium bau tinta. Jelas baru saja dilukis. Chen Ping, demi tetap tinggal di keluargamu, kamu benar-benar berusaha keras. Kamu bahkan diam-diam menukar lukisan leluhur dengan wajahmu sendiri. Kamu ingin menggunakan cara ini untuk menipu dan menarik perhatian Luo Fei. Menukar lukisan. Menipu. Sudah kubilang, pria sepertimu yang lebih rendah dari anjing. Mana mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Alkimia? Ternyata pakai cara licik seperti ini. Lukisan ini sudah tergantung selama 100 tahun. Kertasnya sudah jadi arang. Kamu lebih memilih percaya penjahat licik yang penuh kebohongan daripada percaya pada matamu sendiri. Berani-beraninya kamu menodai leluhur. Akan kuhajar kau sampai mati. Pria yang tidak tahu diri. Perbuatan durhaka seperti ini harus dihukum berat. Suruh dia bakar sendiri lukisan palsu ini. Benar, bakar. Karena kamu yang melukisnya, bakar dengan tanganmu sendiri. Sekarang juga. Karena kalian tidak mau mengakuinya, maka keluargamu ini tidak pantas lagi memuja tubuh emasku. Kenapa aku merasa sedikit tidak tenang? Jangan pura-pura. Kembali ke kandang anjingmu sana. Batas waktu 5 tahun telah berakhir. Jodoh kita berakhir di sini. Surat cerai. Pria bisu juga pantas menceraikanku. Keluargamu lah yang tidak menginginkanmu lagi. Aku, Mu Luo Fei, yang mengusirmu dari sini. Chen Ping. Kalau hari ini kamu melangkah keluar dari pintu ini, dalam 3 hari, kalau kamu tidak kembali seperti seekor anjing, merangkak kembali memohon padaku, aku, Mu Luo Fei. 3 kata namaku akan kutulis terbalik. Luo Fei, jangan marah lagi. Pria seperti dia, kalau sudah meninggalkan keluargamu, tidak akan sampai 3 hari. Pasti akan mati kedinginan atau kelaparan di jalan. Di pesta Akbar Wan dan nanti, kita lihat saja siapa yang akan memohon pada siapa. Kakak Guo, lihat tatapan mata orang-orang itu. Semuanya iri pada kita, loh. Model, kamulah bintang utama dari pesta akbar aliansi pil ini. Tetap rendah hati. Tunggu sampai aku menduduki posisi ketua aliansi.
Keluargamu akan menjadi pemimpin aliansi Pil. Hari-hari di mana mereka akan iri pada kita masih akan datang. Hadirin sekalian, calon ketua aliansi Pil. Dengan undangan kehormatan yang diberikan langsung oleh ketua. Ini adalah kehormatan yang tiada duanya. Bukankah itu si bisu yang keras kepala itu? Kenapa? Baru pergi sehari, sudah tidak tahan lapar. Sampai datang ke sini untuk mengemis. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini adalah pesta akbar aliansi Pil. Bukan tempat untuk orang rendahan. Sepertimu datang. Pandangan seekor semut. Sungguh menggelikan. Luo Fei, untuk apa membuang-buang waktu dengan pria seperti ini? Hanya akan mengotori udara di pesta akbar ini, di mana para murid penegak hukum. Bawa penyusup ini, pengemis ini, dan usir dia. Patahkan kakinya, biar kita lihat apa dia masih berani berkeliaran. Orang gila yang kurang ajar. Beraninya kamu menerobos masuk ke pesta akbar aliansi Pil. Chen, kamu berani-beraninya berlatih ilmu iblis. Cepat panggil ketua untuk datang menangkapnya. Chen Ping, jangan kira hanya karena kamu belajar sedikit ilmu iblis, kamu bisa berbuat seenaknya di sini. Saat ketua tiba nanti, kamu pasti akan mati. Chen Ping, di atas sana adalah kursi kehormatan Kaisar Pil. Kalau kamu duduk di sana, pasti akan menerima hukuman dari langit. Cepat. Pemimpin aliansi, itu si Chen Ping, lancang sekali, menodai posisi Kaisar Tabib. Sudah dari dulu akan kuusir dia dari keluargamu. Ini tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Salam hormat, Guru. Kakak ipar. Dia Kaisar Tabib. Pemimpin aliansi. Dia bukan yang mulia. Dia itu dipelihara oleh keluargamu. Seekor anjing. Seseorang yang hanya bisa menyapu lantai. Seorang menantu numpang bisu yang mencuci pakaian. Dia pasti menggunakan semacam ilmu sihir ilusi yang jahat untuk menipu Anda. Kalau dia memang Kaisar Tabib, penghinaanku sebelumnya sudah cukup untuk membuatku mati 10.000 kali. Tidak. Kalau dia adalah Kaisar Tabib, kenapa dia tidak langsung membunuhku? Dia hanya menggertak. Luo Fei benar. Pemimpin aliansi, Anda telah ditipu. Rekan-rekan sekalian, menurut legenda, Kaisar Tabib, setiap ucapannya adalah hukum. Perkataannya adalah titah langit. Tapi si Chen Ping ini, sebagai menantu numpang, di keluargamu selama 5 tahun, tidak pernah bicara sepatah kata pun. Seorang pria bisu, bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Tabib? Jelas sekali, dia telah menggunakan ilmu iblis, mengubah wujudnya, untuk menodai kemuliaan dewa. Benar juga. Aku pernah melihatnya di kediaman keluargamu, dipukul dan dimaki, tapi tak melawan. Mungkinkah ini benar-benar ilmu iblis? Mana mungkin Kaisar Alkimia mau dipermalukan seperti itu? Kalau dia memang iblis, semua orang berhak membunuhnya. Selagi semua orang masih bimbang, bunuh dia. Kalau dia mati, takkan ada bukti. Dasar iblis lancang, berani-beraninya kau menyamar sebagai Kaisar Alkimia. Mati kau. Guru, awas. Tanganku. Itu. Cahaya emas itu, mungkinkah itu yang ada dalam legenda? Pusaka Kaisar Alkimia, segel penakluk naga. Itu adalah pusaka yang dulu diberikan Kaisar Alkimia kepada keluargamu. Bagaimana bisa ada di tangannya? Segel penakluk naga. Ini adalah pusaka keluargamu, pusaka pelindung klan kami. Chen Ping, kalian semua lihat, kan? Si pecundang ini tidak hanya mencuri ilmu iblis,
dan menyamar sebagai kaisar alkimia. Tapi dia juga mencuri pusaka warisan keluargamu. Benar. Itu barang curian. Dia itu maling. Tuan Ming, cepat bunuh dia. Rebut kembali pusaka itu. Karena kau sendiri yang cari mati, akan kutunjukkan padamu kekuatan sejati keluargamu. Pagoda penakluk jiwa, keluar. Tak kusangka, benda kecil yang kuberikan pada keluargamu dulu, ternyata oleh ini, wanita ini dipakai untuk melawanku. Sudahlah, kalau begitu, sekalian saja kuambil kembali. Ilmu sihir apa ini? Begitu masuk ke dalam pagoda penekan jiwaku, dalam sekejap akan berubah menjadi nanah. Masih mau berpura-pura menjadi sesembahan keluargamuku, Tuan Kaisar Tabib. Kubiarkan kau di dalam pagoda penekan jiwa ini, menjadi mangsa yang siap disembelih. Selama dupa ini habis terbakar, roh dan jiwa si bisu itu akan musnah. Sayang sekali harta karun cahaya emas di tubuhnya. Set. Keluargamu punya artefak dewa seperti ini. Sepertinya kekuasaan di kota dan akan segera berubah. Mulai sekarang, keluargamuku adalah satu-satunya penguasa di kota dan siapapun yang berani menentang akan bernasib seperti ini. Semut dari mana ini? Xiao Hei, temperamenmu makin menjadi-jadi, ya. Tapi badanmu jadi gemuk begini, tidak sedikit jiwa mentah yang kuberikan padamu. Keributannya besar sekali, sepertinya dia sudah berhasil dilebur. Waktunya habis, si bisu itu pasti sudah menjadi abu. Luo Fei, cepat, buka pagoda dan ambil mayatnya. Tebarkan abunya, biar seluruh kota lihat akibat dari melawan kita. Hancurlah. Ada apa ini? Keluar kau. Apa terbakarnya terlalu bersih, sampai tidak ada yang tersisa? Retak, retak. Bagaimana bisa pusaka dewata ini retak? Pusaka dewataku. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Itu adalah pusaka yang dianugerahkan kaisar dan kepada keluargamu. Pusaka dewata kualitas terbaik. Bagaimana bisa dihancurkan begitu saja olehnya? Palsu. Semuanya pasti palsu. Pagoda penekan jiwaku. Kau ini iblis. Kau pasti jelmaan iblis. Luo Fei. Aar. Luo Fei. Apa yang mau kamu lakukan? Itu adalah pusat dari formasi agung pelindung kota. Karena pusaka dewata tidak bisa membunuhmu. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Aku, Mu Luofei, keturunan keluargamu, menggunakan darah sebagai persembahan. Dengan hormat memanggil perwujudan kaisar dan untuk muncul, dan menaklukkan iblis ini. Kakak ipar, cepat lari. Itu adalah jurus terlarang. Begitu perwujudan kaisar dan muncul, semua akan musnah. Cepat lari. Itu. Formasi agung pemanggil dewa. Apa keluargamu sudah gila? Jangan. Itu adalah perwujudan guru. Bagaimana bisa digunakan untuk melawan guru sendiri? Menggunakan patungku untuk membunuhku. Keluargamu ini benar-benar selalu memberiku kejutan. Aku penasaran. Apakah patung dari tanah dan kayu ini sanggup menahan satu sujud dariku? Bersujud.
bersujud di hadapanku. Leluhur agung telah menunjukkan kekuatannya. Kau penipu. Cepat terima hukumanmu. Chen Ping ini sudah pasti akan mati. Seumur hidupku, aku tidak pernah bersujud pada langit dan bumi. Hanya sebuah benda mati juga pantas membuatku bersujud. Bagaimana mungkin? Itu adalah patung dewa. Cepat bunuh dia untukku. Bunuh dia. HMPH, padahal dulu aku menganggap keluargamu sebagai tanah suci. Ternyata karena para dewa, mereka bersujud di bawah patung, menangis darah dan meratap. Keluargamu ini sepertinya telah melakukan sesuatu yang sangat keji. Bahkan para leluhur pun sudah tidak tahan melihatnya lagi. Habislah sudah, benar-benar habis. Gunung besar keluargamu telah runtuh. Aku yang hanya berlindung di balik kekuasaan mereka, sang ahli strategi ini, juga harus ikut mati bersama mereka. Para kultivator lepas yang biasanya aku tindas, pasti akan mencabik-cabikku. Aku tidak boleh mati. Aku, Go Yun, sangat cerdas dan berbakat. Di masa depan, aku ditakdirkan untuk menjadi orang besar. Aku tidak boleh mati di sini. Masih ada kesempatan, selama aku bisa memperkeruh suasana, selama aku bisa membuktikan kalau bocah itu palsu, dan selama aku bisa memancing keserakahan orang-orang bodoh ini, aku bisa membunuh dengan tangan orang lain, dan mencari kehidupan di ambang kematian. Jangan pura-pura mati. Kalau mau hidup, bekerja samalah denganku. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Semuanya, jangan tertipu. Ini bukan mukjizat. Ini adalah ilmu iblis. Coba kalian lihat baik-baik. Kenapa patung dewa itu meneteskan air mata darah? Itu karena telah terkikis oleh energi iblis. Benda yang penuh dengan aura kebenaran. Hanya saat berhadapan dengan iblis tiada tanding, barulah akan meneteskan air mata darah sebagai peringatan. Si Chen Ping ini adalah mata-mata yang diutus oleh kaum iblis. Dia datang khusus untuk menghancurkan fondasi kota dan milik kita. Kau bilang kau adalah kaisar dan baik. Seperti yang kita semua tahu, kaisar dan menguasai ilmu sabda tertinggi. Ucapannya adalah titah langit. Setiap kata menjadi hukum. Satu kata bisa menaklukkan gunung dan sungai. Tapi kau, dari awal sampai akhir, pernahkah kau mengucapkan sepatah kata pun? Bahkan satu kata pun tidak. Kau tidak berani. Karena kau sebenarnya hanyalah seorang bisu. Benar juga. Setelah bertarung sekian lama, menghancurkan pusaka dewa, dan juga menghancurkan patung dewa, dia sepertinya memang belum pernah bicara. Kaisar dan bagaimana mungkin seorang bisu? Mana ada yang tidak bicara? Seorang kultivator ilmu sabda. Cahaya keemasan di tubuhnya itu hanyalah berasal dari harta karun langka yang melindungi tubuhnya. Itu adalah mustika yang mampu menahan satu serangan dari patung dewa. Siapapun yang bisa mendapatkannya, asalkan membunuhnya, maka mustika itu akan menjadi benda tak bertuan. Semua yang melihatnya berhak mendapat bagian. Benar, lebih baik salah membunuh daripada membiarkan satu pun lolos. Mata-mata kaum iblis, semua orang berhak menghabisinya. Cahaya keemasan itu, sepertinya itu adalah baju zirah tingkat dewa. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti bisa menjadi penguasa. Dewa obat apaan? Jelas-jelas dia hanya seorang pencuri harta berharga. Seorang iblis bisu. Bunuh dia, hartanya kita bagi rata. Berhasil. Sekelompok orang bodoh ini, sudah kuduga, asal diberi sedikit umpan. Bahkan ayah kandungnya sendiri pun akan mereka bunuh. Luo Fei, kau lihat, tamatlah riwayatnya. Begitu dia mati, tidak akan ada bukti untuk kejadian hari ini. Kita justru akan menjadi pahlawan kota dan dia harus dianggap palsu. Kalau punya nyali, bicaralah. Asalkan kau bisa bicara sepatah kata saja, untuk membuktikan kau adalah dewa obat. Aku, Mu Luo Fei, akan langsung bersujud dan memohon ampun padamu. Bahkan lumpur di telapak sepatumu akan kujilat sampai bersih. Kalian lihat, dia tidak berani. Dia itu memang bisu.
Bunuh dia. Dia adalah iblis. Dialah yang menghancurkan patung dewa. Dialah yang menghancurkan kita, keyakinan kota dan bicaralah, buktikan dirimu. Kalau tidak, Lanjang, ingin guru yang membukanya. Kalian sekumpulan semut. Karma sabda dewa, mundur. Kalau tidak, akan kubunuh tanpa ampun. Menurutku kaulah yang sudah pikun. Ini jelas-jelas iblis. Kenapa kau masih melindunginya? Jangan-jangan ketua aliansi sudah dikendalikan oleh iblis ini. Dengan ilmu sihirnya dan pikirannya telah dikuasai. Atau mungkin ketua aliansi ingin menguasai harta pusaka itu sendirian. Kau memfitnah. Jika kau berani maju, pasti akan menjadi arwah di bawah pedangku. Kalian semua lihat, kan? Ketua aliansi sudah benar-benar gila. Dia demi seorang iblis, justru mau membunuh kita. Kita tidak bisa diam saja. Jika hari ini tidak membasmi iblis, besok kota dan pasti akan hancur. Semuanya, serang bersama, bunuh iblis itu. Selamatkan ketua aliansi. Bunuh. Matilah. Kalian semua, matilah. Dulu, guru telah memberiku anugerah. Hari ini adalah saatnya mengembalikan nyawa ini kepada guru. Hati setia pelindung Tuan, buka. Orang tua ini sudah gila. Itu, kan ketua aliansi. Apa kita benar-benar akan membunuh ketua aliansi? Ketua aliansi apanya? Dia sudah dirasuki iblis. Kalau tidak membunuhnya sekarang, tunggu sampai iblis itu pulih kembali. Kalian yang akan mati. Guru, mohon jangan bicara. Sabda dewa. Dampak karmanya terlalu besar bagi Anda. Kalian lihat. Inilah akibatnya kalau melindungi iblis. Siapapun yang berani menghalangi pemusnahan iblis. Inilah contohnya. Itu pil pemulih jiwa 9 putaran. Menurut legenda, selama masih ada satu tarikan napas, pil dewa itu bisa menyelamatkannya. Tidak mungkin. Resep pil ini sudah lama hilang. Bagaimana bisa dia mengeluarkannya begitu saja? Aura macam apa ini? Hanya pura-pura hebat. Aku tidak percaya. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kau itu, kan bisu. Seorang pecundang. Kau di keluargamu, sudah numpang hidup selama 5 tahun. Aku tidak percaya kau adalah dewa. Kalau kau memang laki-laki, bicaralah. Bicara, dong. Berlutut. Aku adalah jenius dari keluarga Guo. Setengah langkah menuju inti emas. Bagaimana mungkin aku berlutut? Kau ini, suami numpang. Kakiku, tanganku. Dewa. Kekuatannya bagai neraka. Ini adalah kekuatan suci Kaisar Agung. Hamba tua ini akhirnya menunggu datangnya hari ini. Tekanan sekuat ini. Jangan-jangan kau benar-benar Kaisar Pil. Benar. Dialah yang ada dalam legenda itu.
Sang Kaisar Pil, ganjaran surgawi. Katakan saja aku adalah murid langsung Kaisar Pil. Tuan Kaisar Pil, satu-satunya murid langsung. Guruku sedang mengembara di alam lain untuk menyingkirkan pengkhianat. Hanya seorang murid, kalau begitu, dia bukanlah legenda yang tak terkalahkan itu. Cukup bunuh dia, rebut segel penakluk naga, dan aku akan menjadi murid langsung yang baru. Hanya seorang murid rendahan. Beraninya kau menipu seperti itu. Mati kau. Kakak ipar, hati-hati. Tidak. Suamiku, aku tahu aku salah. Aku mencintaimu demi hubungan kita yang pernah menjadi suami istri. Ampuni nyawaku yang hina ini. Suami istri, kau pikir kau pantas mengucapkan dua kata itu? Mu Luofei, kau tidak pantas dengan posisimu, berkolusi dengan musuh dari luar, mencelakai suamimu sendiri, demi para leluhur keluargamu. Untuk sementara, aku ampuni nyawamu. Hukuman mati bisa dimaafkan, tapi hukuman selagi hidup tak bisa kau hindari. Mulai hari ini, posisinya sebagai kepala keluarga dicabut, dan diturunkan menjadi pelayan rendahan. Tidak, aku adalah kepala keluarga. Aku tidak bisa menjadi pelayan rendahan. Mulai sekarang, Mu Qingye adalah kepala keluargamu yang baru. Aku. Ini benar-benar konyol. Mu Qingye itu cuma gadis kecil di tahap pemurnian Qi. Bahkan tidak tahu cara membaca. Atas dasar apa dia menjadi kepala keluarga? Benar juga. Kalau sampai kabar ini tersebar, keluargamu kita akan menjadi bahan tertawaan kota dan tetua kedua. Kakak ipar, aku tidak bisa. Kalau aku bilang dia bisa, berarti dia bisa. Chen Ping, jangan pikir hanya karena kamu punya sedikit kemampuan, kamu bisa berkuasa penuh di keluargamu. Keluargamu ini, masih kami, Dewan Tetua, yang menentukan. Berkuasa penuh. Karena kamu sudah bilang begitu. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu. Apa ini? Siapa lagi yang keberatan? Chen Ping. Kekuatan ini seharusnya digunakan untuk membantuku. Kakak ipar. Para tetua menyegel gudang bahan obat. Mereka bilang tidak ada bahan obat untuk aku berlatih. Aku memang benar-benar gadis kecil yang lemah. Gadis kecil yang lemah. Semua hal di dunia ini memiliki roh. Di mata orang biasa, ini adalah ampas tak berguna. Tapi di tangan seorang jenius, ini adalah harta karun. Perhatikan baik-baik. Jalan pemurnian pil bukan terletak pada bahannya, melainkan pada hati. Ini, aroma pil, membuat pil dari ampas. Pil kualitas tertinggi, bahkan sampai bisa memanggil awan pil. Pil peremajaan kualitas tertinggi. Ini hasil latihanku. Ingat, mulai hari ini, kau adalah ahli alkimia utama keluargamu. Kepala keluarga memang sangat berbakat. Aku akan segera membuka gudang obat. Kepala keluarga butuh bahan obat apa lagi? Aku akan memetiknya sendiri. Dulu, resep-resep yang diberikan Chen Ping kepadaku. Resep-resep alkimia itu. Ternyata semua itu benar. Aku tidak menyangka telah menganggap gunung emas sebagai sampah. Itu adalah kehormatanku. Itu adalah posisiku. Mu Qingye, dasar kau pencuri.
Suamiku. Malam sudah larut, kenapa kau belum tidur? Suamiku, aku tahu aku salah. Dulu aku khilaf. Tapi di dalam hatiku ada dirimu. Asalkan kau mau memaafkanku, aku rela melakukan apapun. Malam ini, biarkan aku melayanimu dengan baik. Pergi. Itu. Bukankah itu mantan kepala keluarga, berpakaian seperti itu? Apa dia diusir? Masih mau merayu, benar-benar tidak tahu malu. Chen Ping. Awas kau. Karena kau tidak membiarkanku hidup, maka lebih baik kita mati bersama. Kasihan sekali. Suamiku, semuanya adalah kesalahanku. Aku hanya memohon untuk bertemu denganmu sekali saja. Membunuh orang pun ada batasnya. Chen Ping, merendahkan seorang wanita lemah seperti ini, sungguh berpikiran sempit. Bukan perbuatan seorang pria sejati. Chen Ping, bukankah kau selalu merasa dirimu paling suci? Akan kugunakan omongan semua orang ini untuk memaksamu tunduk. Kanda, jika kau tidak mau memaafkanku, aku akan berlutut di sini sampai mati. Biar semua orang di dunia ini melihat bagaimana kau memaksa istrimu sendiri sampai mati. Keterlaluan. Benar-benar pria tak punya hati. Chen Ping, keluar. Chen Ping, keluar dan beri penjelasan. Kakak ipar, di luar sangat ricuh. Semua orang bilang kakak adalah pria tak punya hati. Mereka mau menerobos masuk. Bagaimana ini? Untuk apa memberi penjelasan pada semut? Mereka memberontak, benar-benar memberontak. Semuanya, tolong jangan salahkan suamiku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak hidup dan jadi pengganggu. Karena kamu suka berlutut. Kalau begitu, berlututlah terus. Chen Ping. Kau yang memaksaku melakukan ini. Cuaca sialan ini, kenapa tiba-tiba jadi sedingin ini? Rasanya sampai ke sela-sela tulang, seperti mengeluarkan hawa dingin. Jangan banyak bicara, tetap semangat. Malam ini adalah malam sebelum upacara pelantikan. Malam terakhir, kalau sampai terjadi kesalahan, nyawa kita semua taruhannya. Setelah malam ini lewat, semuanya akan menjadi milik wanita itu. Aku tidak rela. Keluar. Inilah yang disebut api Phoenix ilahi dalam legenda. Selama aku bisa mendapatkannya, aku akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dengan darahku, ku persembahkan pada arwahmu. Chen Ping. Ngu Qingye. Aku akan memberikan kalian sebuah hadiah yang besar. Keluargamu ini benar-benar semakin merosot dari generasi ke generasi. Membiarkan seorang gadis ingusan menjadi kepala keluarga benar-benar tidak pantas. Membual saja, tidak takut kena batunya. Kudengar Mu Qingye itu bahkan belum pernah menyentuh tungku alkimia.
Nanti saat upacara penyalaan api leluhur, jangan sampai dia membakar alisnya sendiri. Yang lebih menarik lagi, adalah menantu numpang itu, si Chen Ping. Beraninya dia, duduk dengan angkuh di kursi utama, benar-benar menganggap dirinya orang hebat. Kakak ipar, aku takut. Mereka semua menertawakanku. Tegakkan kepalamu. Kamu adalah kepala keluargamu, langit kota dan ini, kelak akan kamu yang menopangnya. Ingat, singa tidak pernah peduli dengan gonggongan anjing. Pergilah. Keturunan generasi ke-32 keluargamu, hari ini meneruskan posisi sebagai kepala keluarga. Semoga para leluhur memberkati, agar api alkimia keluargamu tidak akan pernah padam. Aura ini adalah milik kultivator hebat tingkat inti emas. Tunggu, ini adalah energi iblis. Ngu Qingye. Dasar kau wanita tidak tahu malu. Kamu bahkan belum resmi menjadi kepala keluarga. Langit pun sudah tidak tahan lagi melihatmu. Menurunkan angin hitam ini untuk memadamkan obormu. Masih berani kamu berdiri di sini, kakak. Kenapa kamu jadi seperti ini, kakak? Jangan bersandiwara di sini. Hadirin sekalian, lihatlah baik-baik. Inilah pusaka sejati keluargamu, api Phoenix ilahi. Jadi inilah api Phoenix ilahi yang legendaris itu. Kekuatannya ternyata begitu mengerikan. Hanya orang yang memiliki api Phoenix ilahi, yang ditakdirkan menjadi kepala keluargamu. Sementara Mu Qingye bekerja sama dengan menantu numpang yang tak berguna itu, Chen Ping. Dia mencuri lencana kepala keluarga, menipu leluhur dan memalsukan nama. Merekalah pengkhianat keluargamu. Kalian lihat. Inilah api Phoenix ilahi, pusaka keluargamu selama ribuan tahun. Ngu Qingye, lencana di tangan wanita jalang itu, adalah hasil curian. Dia sama sekali tidak pantas menjadi kepala keluarga. Kekuatan api ini sungguh dahsyat. Jangan-jangan yang dikatakan Mu Luofei itu benar. Kakak ipar. Apinya mengerikan sekali. Aku merasa jiwaku sampai mau membeku. Ternyata begitu. Mu Qingye, turun kau. Mohon nonamu tertua untuk menegakkan keadilan. Bunuh pasangan hina ini. Hanya dengan bulu ayam liar. Beraninya kau menyamar sebagai Phoenix. Sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Mati kau. Karena kau ingin melihat keajaiban. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Apa itu? Gema Phoenix di 9 langit. Phoenix, datanglah. Ah. Ini benar-benar tidak mungkin. Jelas-jelas yang ada di tanganku ini adalah api suci dari tanah terlarang. Kenapa? Kenapa yang itu asli? Kau pikir leluhur keluargamu, kenapa api hitam itu harus disegel di tempat paling dalam di tanah terlarang? Karena itu adalah api dari 1000 tahun lalu, milik Phoenix iblis yang telah jatuh. Api iblis yang dia tinggalkan, penuh dengan kekejaman dan pertanda buruk.
Para leluhur menyegelnya untuk mencegahnya mencelakai anak cucu kita. Kamu nekat melepaskan makhluk iblis itu. Apa kamu mau menyeret seluruh keluargamu untuk mati bersamamu? Padahal aku sempat mengira dia adalah orang yang ditakdirkan. Cih, dasar wanita beracun. Dia itu iblis, monster. Jadi iblis memangnya kenapa? Asalkan bisa menang, asalkan bisa membunuh kalian semua. Mau aku ini iblis atau hantu? Memangnya apa bedanya? Sudah kuduga, api itu terasa sangat mengerikan. Ternyata itu benda dari aliran iblis. Chen Ping, kamu sudah menghancurkan segalanya milikku. Bahkan jika aku jadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Berisik sekali. Lumpuhkan ilmunya. Usir dari keluargamu. Lemparkan dia keluar. Mulai hari ini dan seterusnya, keluargamu dan wanita ini tidak akan punya hubungan apa-apa lagi. Chen Ping, Ngu Qingye, tunggu saja kalian. Aku pasti akan membuat kalian hidup lebih sengsara daripada mati. Jadi ini nona muda tertua keluargamu itu. Dulu betapa berjayanya dia. Sombong sekali orangnya. Iya, kan? Rasain. Diam-diam melatih ilmu sesat. Bahkan mau membunuh adik kandungnya sendiri. Orang seperti dia, mati pun tidak disayangkan. Aku tidak boleh mati. Aku akan balas dendam. Penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalaskan ribuan kali lipat pada kalian. Wah. Ini bukannya gadis tercantik se-Qingzu, nona besarmu. Ya, kenapa jadi begini menyedihkan? Datang ke sini untuk mengemis padaku. Tuan muda Zhao. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan. Kamu sekarang hanyalah orang tak berguna. Apa yang bisa kamu tawarkan untuk bernegosiasi denganku? Hanya dengan diriku, Mu Luofei. Selama Anda mau membantuku balas dendam, tubuh ini boleh Anda apakan saja. Menarik juga. Tapi, hanya dengan ini saja tidak cukup. Keluargamu sekarang punya perlindungan dari murid langsung Kaisar Tabib. Keluarga Zhao kami tidak mau cari masalah. Aku punya semua resep pil inti keluargamu. Selain itu, aku tahu titik lemah Chen Ping. Selama kita hancurkan bisnis keluargamu, si sampah Chen Ping itu sama sekali tidak mengerti cara berbisnis. Saat itu tiba, keluargamu hanyalah cangkang kosong. Hahaha. Baiklah, sepakat. Selama kamu penurut, aku jamin akan membuat keluargamu lenyap dari kota Qingzu. Chen Ping, ini kamu yang memaksaku. Juragan, tolonglah saya. Cucu saya sudah sekarat. Tabungan seumur hidup saya, semuanya ada di sini. Saya mohon, juallah pada saya sebutir pil peremajaan. Orang miskin tetap saja orang miskin. Tuan muda Zhao benar. Obat ini sekarang adalah satu-satunya harapan. Selama kita menguasainya, nyawa seluruh kota ada di tangan kita. Chen Ping si pecundang itu, bukankah dia selalu berlagak sok suci? Aku mau lihat apa yang bisa dia lakukan untuk menolong kepala keluarga. Gawat. Keluarga Zhao telah bekerja sama dengan serikat dagang untuk memutus semua pasokan bahan obat kita. Sekarang persediaan di gudang sudah hampir habis. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu untuk diselamatkan. Keluarga Zhao ini ingin kita sampai mati. Kakak ipar, bagaimana kalau kita membeli obat dari keluarga Zhao dengan harga tinggi, menimbun obat dengan harga tinggi, membiarkan orang mati tanpa menolong? Adanya orang seperti itu adalah aib bagi dunia pengobatan. Kudengar keluargamu kalian sudah kehabisan obat. Chen Ping, akhirnya kamu merasakan juga hari ini. Aku mau lihat bagaimana kamu akan mengatasinya. Tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku sengaja membawakan beberapa peti daun busuk untuk keadaan darurat kalian. Hahaha. Akhirnya kamu mau keluar juga. Bagaimana? Berlutut dan memohonlah padaku. Mungkin saja. Bagaimana mungkin?
Dari mana datangnya begitu banyak batu spiritual kualitas tertinggi ini? Berapa harganya semua ini? Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia punya uang sebanyak itu? Dia kan jelas-jelas hanya menantu numpang. Keluarga Zhao kalian, harta warisan dari beberapa generasi kalian digabungkan, masih belum cukup untuk membayar cincinku ini. Bahkan tidak sebagian kecilnya. Sampaikan perintah. Mulai hari ini, keluargamu membuka gudang dan membagikan obat. Dewa penolong. Tuan muda Chen adalah dewa penolong. Selain itu, bawa batu-batu spiritual ini ke 10 kota di sekitar. Selama itu adalah bahan obat. Tidak peduli berapapun harganya. Beli semuanya sampai habis. Timbunan keluarga Zhao, bahan obat yang begitu mahal. Sekarang keluargamu membagikannya secara gratis. Obat-obatanku akan semuanya membusuk di tangan. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Apa gunanya memelihara kalian? Apa gunanya memukulinya sampai mati? Saat seperti ini, kita harus pakai otak. Otak. Keluargamu sekarang membagikan obat gratis. Obat-obatanku akan membusuk di dalam gudang. Lintah darat tua dari serikat dagang itu sudah mulai menagih utang. Habislah aku. Selama orangnya mati, bukankah masalahnya akan selesai? Maksudmu, si Chen Ping, menantu numpang itu, selain bisa membuat pil spiritual dan mengambil pusaka sihir keluargamu, kemampuan apa lagi yang dia punya? Asal dia mati, keluargamu akan hancur berantakan. Kalau sudah begitu, resepnya, uangnya, semuanya akan jadi milik kita. Paviliun Jubah Darah. Aku mau membeli kepala Chen Ping. Malam ini juga. Terlalu lambat. Keluarga Zhao. Sepertinya kalian sudah tidak sabar untuk reinkarnasi, ya? Hahaha. Semuanya, tenang saja. Keluarga Zhao kami punya fondasi yang kuat. Masalah kecil seperti ini bukanlah apa-apa. Mari, habiskan cawan ini. Di hari ulang tahun Tuan Besar Zhao, saya, Chen, datang khusus untuk memberikan hadiah. Chen Ping, kamu, beraninya kamu menerobos masuk ke kediaman keluarga Zhao. Bunuh dia. Bocah lancang. Hari ini, aku yang tua ini, akan membuatmu tahu, apa artinya tahu diri. Tahu diri. Memangnya kamu pantas? Kubawakan sebuah lonceng untukmu. Semoga kamu mati dengan tenang. Keluarga Zhao telah melanggar ajaran leluhur alkimia. Dosa mereka pantas mendapat hukuman dari langit. Ah. Tolong. Kakak ipar, Mu Luofei diculik. Telapak racun pemakan jantung, tikus-tikus dari lembah Raja Obat, juga mau ikut campur. Kita harus segera bersiap. Nona mudamu. Selamat datang di lembah Raja Obat. Jangan bunuh aku. Aku dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao akan memberimu uang. Keluarga Zhao. Zhao Wuji si pecundang itu sudah dihancurkan oleh lonceng besar Chen Ping sampai menjadi bubur daging. Kamu sekarang hanyalah seekor anjing tak bertuan. Tapi aku juga bukan orang yang tidak bisa diajak bicara. Kudengar kamu mantan istri Chen Ping. Katakan padaku, Chen Ping si menantu numpang itu sebenarnya belajar dari mana kemampuan sehebat ini? Akan kukatakan.
Dia mendapatkan warisan dari Kaisar Alkimia kuno. Warisan Kaisar Alkimia, pantas saja. Mereka semua tewas seketika di tangannya. Bagus sekali. Selama kamu memberitahuku baik-baik kelemahan Chen Ping, aku akan membiarkanmu hidup. Chen Ping. Kalau kau ingin mantan istrimu ini hidup, kalau kau ingin seluruh warga kota ini tidak mati, bawa warisan Kaisar Alkimia itu, dan temui aku di kuburan massal. Kakak ipar, gawat, racun ini terlalu kuat, pil peremajaan sama sekali tidak bisa menahannya. Racun mayat, mahkota bangau merah, ditambah lagi dengan rumput tulang busuk 10.000 tahun. Hebat sekali lembah raja obat ini, hebat sekali leluhur segala racun. Karena kau ingin mati, akan kupenuhi keinginanmu. Kau benar-benar datang. Mana barangnya? Serahkan warisan Kaisar Alkimia, maka aku akan menarik kembali ilmu racunku, menggunakan nyawa orang sebagai taruhan. Apa kau pantas disebut kultivator alkimia? Jangan banyak omong, dunia kultivasi memang seperti ini. Yang lemah jadi mangsa yang kuat. Kalau kau tidak menyerahkannya, aku akan membuat kota Qingzhou ini menjadi kota mati. Senong. Ini wujud Senong. Bagaimana mungkin di dunia ini masih ada pewaris Senong? Serap. Tidak. Ilmu racunku, tingkat kultivasiku. Cepat berhenti. Aku adalah ketua lembah raja obat. Kau tidak boleh membunuhku. Keluarga Zhao dan lembah raja obat bisa begitu merajalela di dunia manusia. Sepertinya ada pendukung lain di belakang mereka. Kakak ipar. Meskipun si tua beracun itu sudah mati, tapi lembah raja obat di belakangnya, kudengar memiliki ribuan murid. Mereka juga bisa menggunakan racun. Kalau mereka datang untuk balas dendam. Orang mati tidak akan balas dendam. Kakak ipar, apa yang kau lakukan? Membasmi rumput liar harus sampai ke akarnya. Apa itu? Cepat lari, cepat aktifkan formasi pelindung gunung. Tinju. Dari jarak 100 li. Memusnahkan lembah raja obat. Chen Ping. Aku tidak percaya. Kalau tidak ada yang bisa memberimu pelajaran. Kenapa lembah raja obat menghentikan persembahannya? Si manis racun segudang itu. Apa yang sedang dia lakukan? Mohon pencerahannya, tetua. Lembah raja obat sudah musnah. Apa maksudmu? Di Qingzhou telah muncul seorang iblis bernama Chen Ping. Dia bukan hanya membunuh master lembah racun segudang,
tapi juga meratakannya dengan satu pukulan. Gerbang Gunung Lembah Raja Obat, ribuan murid. Tidak ada seorang pun yang selamat. Beraninya dia. Dia sama sekali tidak menghormati tuannya. Siapa sebenarnya Chen Ping ini? Dia adalah kultivator iblis yang mempraktikkan ilmu sesat. Dia membuat ramuan obat menggunakan manusia hidup. Master lembah racun segudang. Dibunuh karena mencoba menghentikannya. Dia juga bilang apa lagi? Dia juga bilang, sekelompok pecundang tak berguna. Kalau berani datang, maka bahkan sekte suci surgawi pun akan dia musnahkan sekalian. Lancang. Hanya seekor semut dari alam bawah. Beraninya menghina tanah suci kita. Mohon tetua membela lembah Raja Obat dan membasmi kejahatan ini demi rakyat Qingzhou. Aku sudah tahu soal ini. Kebetulan, gadis suci sudah bosan dengan ketenangan dan ingin mencari kesibukan. Dia ingin turun ke alam bawah untuk mencari pengalaman. Karena ini ulah seorang kultivator iblis. Biarkan gadis suci yang pergi menebasnya untuk menegakkan kebenaran. Kakak ipar. Apa lembah Raja Obat benar-benar sudah tiada? Sudah tiada, tapi di balik lembah Raja Obat, sepertinya ada kekuatan dari dunia atas juga. Bagaimana jika? Baguslah kalau mereka datang. Tungku alkimia di rumah. Kekurangan seorang gadis untuk menjaga apinya. Jadi ini Qingzhou. Aura iblisnya benar-benar pekat. Mundur. Hamba, Mu Luofei, memberi hormat pada Santa. Mohon Santa untuk menyelamatkan rakyat Qingzhou. Ketidakadilan apa yang kamu alami? Si iblis Chen Ping itu menduduki Qingzhou, merampas para gadis secara paksa, bahkan dijadikan tungku kultivasinya. Hamba mempertaruhkan nyawa untuk bisa kabur, tapi wajah ini sudah dihancurkan olehnya. Bagaimana bisa ada penjahat sekeji ini di dunia? Dia juga bilang, kalau Santa dari Sekte Orang Suci Langit datang, akan langsung dia tangkap, untuk dijadikan selirnya yang ke-18. Penjahat tak tahu malu. Hari ini aku pasti akan mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Iblis Chen Ping, keluar kau dan hadapi kematianmu. Santa. Itu dia. Dialah iblis itu. Tampangnya saja yang seperti orang baik. Ternyata dia penjahat yang sangat licik dan keji. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan langit. Bentuk formasi, bunuh. Berisik. Bagaimana ini mungkin? Sebuah ranting pohon dedalu. Formasi pengunci langitku kau hancurkan. Beraninya kau menghancurkan harta berharga pemberian guru. Formasi pedang Tianzeng. 10.000 pedang kembali ke asal. Bunuh dia. Kulit dan dagingnya itu cincang sampai jadi bubur. Niat pedangmu lemah, mencolok tapi tak berisi. Gerakan tangan kirimu lambat, tenaga tangan kananmu kurang. Diam. Penjahat, mati kau.
Anak kecil dari mana ini? Kabur dari rumah. Bulu saja belum tumbuh semua. Sudah ikut-ikutan membasmi iblis. Kau yang anak kecil. Seluruh keluargamu anak kecil. Ikat dia. Bawa kembali ke Gunung Tianseng. Lalu paksa dia berlutut untuk bertobat di hadapan patung leluhur. Tertangkap. Gadis suci, hebat. Iblis ini akhirnya berhasil ditaklukkan. Gadis suci, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Langsung musnahkan dia dengan api sejati. Jangankan dia, bahkan leluhur sakti pun tak akan bisa. Kualitasnya terlalu rendah. Hunyuan Ling, itu adalah pusaka sihir kelas atas. Sudah cukup main-mainnya. Hanya punya tingkat kultivasi, tapi tidak punya otak. Wanita itu dipenuhi hawa kebencian, darah beracun. Itu akibat dari berlatih ilmu racun sesat. Tanda-tanda serangan balik. Dijadikan alat oleh orang lain tapi masih saja merasa bangga. Kalau sekte Tianseng, semuanya sebodoh dirimu. Bubarkan saja sekalian. Jangan dengarkan hasutannya. Dia adalah kultivator iblis. Keahliannya adalah menipu orang. Dia sedang mengadu domba. Tapi lukamu, bagaimanapun juga, menghancurkan pusakaku dan melukai murid sektaku adalah sebuah kenyataan. Hari ini harus ada pertanggungjawaban. Kalau tidak, sekte Tiansengku mau ditaruh di mana muka kami? Karena kau tidak mau menyerah begitu saja. Kalau begitu kami akan memohon leluhur guru untuk menjadi penengah. Perintah suci Tianseng, dengan hormat mengundang kehadiran leluhur guru. Siapa yang berani melukai murid sekte Tiansengku? Leluhur guru, dialah iblis ini. Dia menghancurkan pusaka muridmu ini, dan juga mempermalukan sekte Tianseng. Hanyalah sebuah proyeksi kesadaran spiritual belaka. Berani-beraninya kau bersikap agung di hadapanku. Hancur. Ini, aura ini, adalah Yang Mulia Kaisar dan hamba tidak tahu Yang Mulia ada di sini. Orang tua ini sungguh tak punya mata. Dosa hamba pantas dihukum mati. Yang Mulia Kaisar. Leluhur guru, Anda, apa yang Anda katakan? Tutup mulutmu, murid terkutuk. Apa kau mau menghancurkan seluruh sekte Tianseng? Cepat berlutut di hadapan Yang Mulia Kaisar. Jika Yang Mulia Kaisar tidak memaafkanmu, aku pun tidak akan bisa melindungimu. Junior ini tidak tahu kalau yang hadir adalah Yang Mulia Kaisar. Junior ini pantas mati. Mohon Yang Mulia Kaisar berbelas kasih. Kembali dan berkultivasi ulang. Baik. Junior ini segera pergi. Kok bisa begini? Ini tidak mungkin. Bahkan dewa dari alam atas pun takut padanya. Habislah sudah. Semuanya sudah berakhir. Daripada menyerah begitu saja, lebih baik kita lawan Chen Ping sampai mati. Ini bukan aku. Aku adalah nona muda keluargamu. Aku adalah wanita pilihan surga. Aar. Chen Ping. Akan kucabik-cabik tubuhmu. Kak Chen Ping, sudah selarut ini kenapa belum tidur? Serigala ganas menelan bulan. Bintang iblis berkumpul kembali. Ada teman lama yang akan segera bangkit. Yang Mulia, maksud Anda? Yang di gua 10.000 iblis. Tadi saya merasakan aura yang sangat jahat. Sampaikan perintah.
Seluruh kota dalam keadaan siaga. Aktifkan formasi pelindung kota. Semua ahli ramuan, segera nyalakan tungku dan buat pil pengusir iblis. Junior ini akan segera mengaturnya. Gadis suci ini ternyata cepat sekali berubah sifat. Padahal sebelumnya, dia begitu ingin membunuh. Aku merasakannya, kekuatan yang tak terbatas. Asalkan bisa membunuh Chen Ping, aku rela mengorbankan segalanya. Aku butuh darah keluarga kerajaan. Haha. Aku punya. Aku adalah nona muda keluargamu. Darahku adalah darah yang paling mulia. Hahaha. Bangkitlah. Yang mulia Raja Iblis, bantai abis kota Qingzhou, bantai semua orang. Aar. Kekuatan. Inilah kekuatan Raja Iblis, Chen Ping. Itu adalah gelombang iblis kuno. Skala sebesar ini, aku khawatir jumlahnya mencapai 100.000. Kak Chen Ping, apa formasi pelindung kota bisa menahannya? Meskipun tak bisa, kita harus tetap menahannya. Di belakang kita ada ribuan rumah penduduk. Kita tidak punya jalan untuk mundur. Seluruh kota, dengarkan perintahku. Pertahankan Qingzhou sampai mati. Habislah sudah. Formasi pelindungnya akan hancur. Kita akan dimakan. Semoga Kaisar dan melindungi kita. Formasi pelindungnya hancur. Selamatkan orang-orang. Mundur sana. Selama aku di sini, Qingzhou tidak akan hancur. Langit dan bumi tanpa batas. Pinjam kekuatan semesta. Pulihkan. 4 simbol penekan iblis. Bangkit. Ini adalah keajaiban. Kaisar dan telah menunjukkan kekuatannya. Aku tahu Tuan Kaisar dan tidak akan meninggalkan kita. Agak menarik. Tapi ini baru permulaan. Mainan dewa palsu juga mau menghalangi langkah tuanku. Hancur. Tahap Yuan Ying. Ini adalah Jenderal Iblis tingkat Yuan Ying. Habislah sudah. Qingzhou tidak bisa dipertahankan lagi. Kak Chen Ping, cepat pergi. Kita tahan dia. Hanya seekor semut yang sedikit lebih besar. Tebas. Manusia berkulit halus dan berdaging empuk, pas sekali untuk jadi camilanku. Cangkang kura-kura yang keras sekali. Lagi pula, di dalam hawa iblis ini, mengapa ada sebuah rasa familiar yang membuatku muak?
Meskipun Jenderal Iblis untuk sementara berhasil dipukul mundur, tetapi kota Qingzhou sudah dikepung selama 3 hari. Cahaya formasi pelindung kota semakin meredup. Kepala keluargamu harus bertahan sampai kapan lagi? Batu roh di gudang hanya cukup untuk bertahan setengah hari lagi. Begitu formasi ini hancur, kita semua akan mati. Menurutku, Jenderal Iblis itu datang hanya untuk Chen Ping. Di luar sudah tersebar kabar kalau Chen Ping menyinggung Raja Iblis, sehingga mendatangkan bencana besar ini. Jaga bicaramu, kalau bukan karena Kak Chen Ping berjuang mati-matian mempertahankan kota, kepalamu sekarang sudah tergantung di ikat pinggang Jenderal Iblis itu. HMPH mempertahankan kota. Menurutku itu malah menyeret seluruh kota. Bagaimana kalau kita serahkan saja Chen Ping? Siapa tahu kalau Raja Iblis senang, pasukannya akan ditarik mundur. Benar juga. Mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan seluruh kota. Inilah demi kebaikan bersama, kepala keluargamu, demi seluruh warga kota. Tolonglah bujuk suami Anda. Kalian benar-benar sekelompok serigala yang tidak tahu berterima kasih. Mu Qingye, jangan lupa, sekarang, pasukan pribadi setiap keluarga, semuanya ada dalam genggaman kami. Kalau kau tidak setuju, maka jangan salahkan kami kalau kami bertindak kejam. Kau datang di saat yang tepat. Demi rakyat Qingzhou, kumohon kau habisi nyawamu sendiri untuk menebus dosamu. Kau. Beraninya kau membunuh orangku. Musuh besar ada di depan mata. Siapapun yang mengacaukan moral pasukan kita akan dibunuh tanpa ampun. Siapa lagi yang mau menyerahkan kaisar ini? Semuanya serang bersama. Dia baru saja melalui pertempuran besar. Dia pasti sudah kehabisan tenaga. Karena kalian tidak mau mati, maka pergilah kalian semua menjaga tembok kota. Aku akan membuat seluruh klan kalian membayarnya dengan nyawa. Kami segera pergi. Membunuh orang itu mudah, tapi mempertahankan kota ini sulit. Batu roh telah habis. Kita harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatan tempur pasukan pertahanan. Kalau tidak, kota ini tidak akan bisa dipertahankan. Yang mulia, jangan-jangan Anda akan menggunakan kotak iblis ini untuk meramu pil obat, kan? Benda ini sangat beracun. Bahkan kultivator tingkat Yuan Ying sekalipun akan langsung mati jika menyentuhnya. Saat racun mencapai puncaknya, ia akan menjadi obat. Segala sesuatu memiliki roh. Iblis pun tidak terkecuali. Sulingkan. Padatkan. Toh kita juga akan mati. Nekat sajalah. Tanganku tumbuh kembali. Kekuatan spiritualku melonjak 30%. Aku juga sembuh. Aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Sekarang aku hanya ingin mencabik-cabik para iblis itu. Mengubah iblis menjadi obat, melawan langit dan mengubah takdir. Inikah yang legendaris itu? Jurus sang kaisar alkimia. Keren sekali. Buka gerbang kota, berjuang sampai titik darah penghabisan. Pasukan sayap kiri, serang dengan api. Pasukan sayap kanan, bentuk formasi perisai. Jaga formasi, pertahankan celah ini sampai mati.
Manis kecil, aku sudah menyembelih babi seumur hidupku. Hari ini, akan kucoba rasanya membantai iblis. Dasar binatang, mati kau. Orang bijak pernah berkata, rela berkorban demi kebenaran, akan kuhancurkan kau. Kita lawan mereka sampai mati. Di belakang kita ada istri dan anak-anak kita. Kita tidak punya jalan untuk mundur. Lindungi kampung halaman kita. Serang. Inilah kekuatan semua makhluk hidup. Bahkan seekor semut pun bisa mengguncang langit. Chen Ping. Lama tidak bertemu. Melihat semut-semut yang kau lindungi, mati satu persatu. Perasaan tidak berdaya ini. Apa hatimu sakit? Bukan manusia, bukan juga iblis. Ngu Luofei. Demi kekuatan yang kau dapatkan. Diam. Asalkan aku bisa membunuhmu. Aku tidak peduli meski harus menjadi iblis sekalipun. Akan kucincang tubuhmu hingga berkeping-keping. Kurenggut jiwamu dan kusiksa arwahmu. Untuk menebus masa mudaku yang hilang. Percuma saja. Aku memiliki anugerah dari Raja Iblis. Kau takkan bisa membunuhku. Terlalu banyak orang di sini. Aku tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Lagi pula, wanita gila ini memiliki tubuh abadi. Aku harus menjebaknya lebih dulu. Lalu perlahan-lahan memurnikannya dengan api kaisar. Api kaisar, penjara langit. Sakit sekali. Keluarkan aku. Chen Ping. Kau pikir dengan begini, kau bisa menjebakku? Debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Ngu Luofei. Sia-sia. Dia sudah lama menjadi bagian dari diriku. Kehendak Raja Iblis. Chen Ping. Karena kau begitu suka melindungi kota ini. Kalau begitu, ikutlah denganku ke neraka untuk berbincang-bincang. Jangan harap. Batu roh terakhir juga sudah hancur. Kak Chen Ping, tubuhmu sekarang hanyalah tubuh fana. Sumber kekuatanmu akan segera habis. Cepat hentikan. Berhenti. Kalau aku berhenti, seluruh kota akan musnah. Bakar sisa tubuhku ini. Gagak emas menjadi matahari. Bangkit.
Itu Tuan Kaisar Dan. Selama masih ada satu tarikan napas, cahaya ini tidak akan padam. Aku sudah bisa mencium baunya. Kulitnya halus dan dagingnya empuk. Hamba mohon, Guru Abadi. Dia baru berusia 5 tahun. Kumohon, lepaskan dia. Umur 5 tahun pas untuk dimasak. Bisa makan saja sudah bagus. Cari mati. Ampun, Kaisar Dan. Kami dikendalikan oleh energi iblis. Hati yang memiliki niat jahat, makanya mudah dikendalikan oleh energi iblis. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi kota ini, bukan untuk memelihara sekumpulan binatang. Bangun. Mulai hari ini, siapapun yang berniat jahat dan menghunuskan pedang pada bangsanya sendiri, inilah akibatnya. Kak Chen Ping. Jangan. Energi intimu belum pulih. Kalau kamu menyiraminya lagi dengan darah esensimu, kamu akan mati. Tubuh abadi Senong, darah segini tidak ada apa-apanya. Yang terpenting sekarang adalah membuat rakyat bisa makan. Perintah penyelamat Senong. Semua makhluk tumbuhlah. Makanlah, ini adalah padi roh cahaya, bisa mengusir energi iblis, dan juga bisa mengenyangkan perut. Kak Chen Ping. Chen Ping. Tidak kusangka King Zhu bisa jatuh sampai ke titik ini. Energi iblisnya membubung ke langit. Rakyatnya benar-benar menderita. Itu Sekte Tiansheng. Itu dewa dari kahyangan. Mereka datang untuk menyelamatkan kita. Kita tidak akan mati. Kita bisa pulang. Itu benar-benar Kaisar Dan. Sekarang jiwa dewanya hanyalah tubuh fana. Dia bahkan membakar sumber kekuatannya. Sudah selemah ini. Jika aku bisa memanfaatkan kesempatan ini, membunuhnya, menelan jiwa kaisarnya, dan memurnikan darah Senong miliknya, maka akulah dewa yang baru. Membunuh dewa demi mencapai pencerahan. Tepat pada hari ini, kalau kau benar-benar mau menolong orang, kenapa tidak kau hilangkan tekanan dahsyat yang memenuhi langit ini? Dasar makhluk terkutuk, ajal sudah di depan mata. Masih berani membantah. Penduduk di kota ini, semuanya telah terkontaminasi oleh energi iblis, dan berubah menjadi makhluk iblis. Demi seluruh makhluk di dunia, aku hari ini akan menegakkan keadilan agung dengan memusnahkan kalian semua bersama dengan sarang iblis ini dan memurnikan semuanya. Mereka datang bukan untuk menyelamatkan kita. Menganggap nyawa manusia tak ada harganya, kau tak pantas disebut sebagai perwujudan takdir.
Wujud sejati langit dan bumi. Ini ilmu sakti Dewa Agung dari zaman purba. Bagaimana mungkin dia bisa menguasainya? Minggir. Kak Chen Ping. Dia sudah di ambang batas kekuatannya. Chen Ping, ilmu saktimu ini akan menjadi milikku. Memiliki harta berharga adalah sebuah kesalahan di kehidupanmu selanjutnya. Semoga kau terlahir kembali dengan lebih beruntung. Memangnya kenapa kalau kau seorang kaisar alkimia, pada akhirnya kau mati di tanganku? Benda apa ini? Tolong. Aku adalah Tian Seng. Daging dan darah dari tahap Mahayana ternyata sangat berkhasiat. Leluhur. Leluhur telah dimakan. Cepat lari, ini adalah Dewa Iblis. Datang sesukaku, pergi sesukaku. Tapi tinggalkan dulu kekuatan spiritualmu. Chen Ping, berkat dirimu mengirim orang tua ini ke hadapanku, aku baru bisa berevolusi dengan begitu sempurna. Akan kutunjukkan sesuatu yang menarik. Kau lihat, inilah kekuatan dewa, inilah kekuatan yang selalu kau remehkan, kekuatan Mu Luofei. Yang patuh padaku akan jaya, yang menentangku akan binasa. Chen Ping, 3 hari lagi, tepat di sini, aku akan, di hadapan seluruh dunia, dengan tanganku sendiri, mencabik-cabikmu. Jangan berpikir untuk lari, kau akan menyeret seluruh dunia, untuk mati bersamamu. Mohon Tuan Kaisar Pil selamatkan kami. Iblis itu berkata, 3 hari lagi dia akan membantai seluruh dunia. Ini adalah warisan sekte kami, yang telah dikumpulkan selama 1000 tahun. Semuanya untuk Anda. Kami hanya mohon Tuan mau bertindak, untuk membunuh iblis ini. Hanya mengandalkanku. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Semuanya sudah berakhir. Kalian, sebagai pewaris jalan alkimiaku, harus memikul misi ini. Keluarkan semua bendera formasi kalian, batu roh, dan pusaka. Selama 3 hari ini, aku akan menggunakan Kingsu sebagai pusat formasi, untuk membangun sebuah formasi agung tiada tanding. Siapapun yang berani menyembunyikannya, tidak perlu menunggu Raja Iblis bertindak. Aku sendiri yang akan memenggalnya sekarang juga. Kami akan mematuhi titah Kaisar Alkimia. Kami siap mati dan tidak akan mundur. Kakak ipar, arak ini pedas sekali. Sedikit pedas itu bagus, bisa menghangatkan tubuh. Apa kamu takut? Takut. Takut tidak bisa melindungi seluruh warga di kota ini. Takut. Tidak akan pernah mendengar lagi. Kamu memanggilku Kak Chen Ping.
Aku tidak mau kamu bicara seperti itu. Kamu adalah kaisar alkimia. Kamu tidak terkalahkan. Kamu akan seperti dulu lagi. Wanita gila itu akan kamu kalahkan, kan? King G, dengarkan aku. Jika besok aku tidak kembali, di dalam lencana giok ini adalah warisan jalan alkimiaku. Aku tidak mau warisan. Aku hanya ingin kamu hidup. Kak Chen Ping, ayo kita kabur. Bawa kaum kita dan kabur sejauh mungkin. Kita tidak akan bisa kabur. Ini adalah takdirku, juga karmaku. Karena semuanya berawal dariku. Biarlah aku yang mengakhirinya dengan tanganku sendiri. Tunggu sampai fajar tiba. Semuanya akan berakhir. Apa yang terjadi? Kekuatan spiritualku terus menghilang. Aku juga kehilangan koneksi dengan pusakaku. Energi iblis ini bisa menodai energi spiritual. Bermutasi. Paman Zhang bermutasi. Tolong. Ini. Formasi 10.000 iblis penelan langit. Formasi ini sedang menelan hukum dari alam ini. Semua ahli alkimia, ikuti aku dan pertahankan formasi ini. Bahkan jika kekuatan spiritual kita terkuras habis, kita harus melindungi tanah suci terakhir ini. Leluhur guru tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jika tidak ada bantuan dari luar, hari ini akan menjadi hari kehancuran King Zhu. Para adik seperguruan sekalian, kita berlatih 1000 hari untuk bertarung di saat ini. Hari ini adalah waktunya kita berkorban. Kami bersedia mati mengikuti ketua aliansi. Leluhur guru, murid ini tidak berdaya, hanya bisa mengantarmu untuk perjalanan terakhir ini. Persembahan jantung suci pada langit. Hentikan. Raja Iblis, aku mau kau membayar utang darahmu dengan darah. Chen Ping. Memangnya kenapa kalau kau sudah pulih? Ini adalah takdir yang tak terhindarkan. Kau tidak bisa mengubah takdirmu. Aku juga harus bertarung. Aku tidak mau hanya menjadi beban. King G. Kebangkitan darah Phoenix sejati. Burung buluk ini lagi. Berhubung kalian sudah di sini, akan kubuat kalian menjadi sepasang kekasih sehidup semati. Penggiling pemusnah dunia, musnahkan segalanya. Hancurlah. Tidak bisa. Senjata biasa, sama sekali tidak bisa melawan
Harta pusaka dari dunia iblis ini. Aku butuh sebuah senjata yang ampuh. Para kultivator di seluruh dunia, dengarkan perintahku. Hari ini, aku pinjam senjata kalian semua, untuk ditempa menjadi senjata kaisar. Demi membasmi iblis dan siluman, kaisar dan mau pinjam pedang. Ambil. Pakai juga golokku ini. Tebas iblis itu sampai mati. Langit dan bumi sebagai tungku, ribuan senjata sebagai logamnya. Kuali San He. Chen Ping. Beraninya kamu. Wujud Dharma Semesta. Kalau begitu, kita lihat saja jalan siapa yang lebih hebat. Wujud Dharma Kaisar Agung. Bangkit. Wujud Dharma Kaisar Agung. Enyahlah. Ini tubuhku. Mu Luofei. Chen Ping. Kamu datang, seumur hidupku, aku sombong, iri hati, dan selalu ingin menang. Aku selalu bangga dengan semua itu. Tapi pada akhirnya, aku malah menjadi milik monster ini. Bunuh aku. Chen Ping, cepat bunuh aku. Aku adalah inti kekuatannya. Jika pedang ini menebasmu, kau akan benar-benar musnah selamanya. Bahkan tidak akan punya kesempatan untuk terlahir kembali. Baiklah. Akan kukabulkan keinginanmu. Aku telah berbuat terlalu banyak dosa. Seharusnya aku sudah mati sejak lama. Chen Ping. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tak ingin lagi menjadi Dewi Abadi. Aku hanya ingin menjadi orang biasa, menjadi istri dan ibu, menjalani hidup dengan damai. Chen Ping. Kau hancurkan ragaku, kau putuskan jalan spiritualku. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Mau mengajakku mati bersamamu. Jangan harap, dengan tubuh sebagai penjara, segel ruang dan waktu. Jangan. Kak Chen Ping, kau tidak akan bisa kembali. King Ge, jangan menangis. Jaga baik-baik rumah kita. Lepaskan aku, kau gila. Apa kau mau kita mati bersama? Tepat sekali, meminjam kekuatan langit untuk membasmi iblis dan melenyapkan kejahatan. Tidak, ini adalah kesengsaraan kenaikan. Jiwamu akan musnah. Kalau begitu, mari kita bersama-sama, musnah selamanya. Kalau aku pergi sekarang, tidak akan ada yang melindungi King Zhu. Aku tidak tenang. Aku tidak akan naik.
Kak Chen Ping, aku pulang. Hari ini, rapat di aliansi dan apa berjalan lancar. Para tetua kolot itu. Mereka tidak menyusahkanmu, kan? Orang-orang tua itu menyebalkan sekali. Memang paling nyaman di rumah. King Ye, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Era kemakmuran ini, seperti yang kuinginkan. Tapi kamu, tubuhmu, bisa menukar tubuh yang rapuh ini. Dengan 10 tahun kedamaian, melihatmu bisa mandiri seperti ini. Semua ini sepadan. Kak Chen Ping. Tidak apa-apa, ini penyakit lama. King Ye. Jangan menangis. Aku akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu adalah kaisar dan kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Gadis konyol. Hidup dan mati sudah ada takdirnya. Dalam kehidupan ini, aku tidak punya penyesalan. Jika ada kehidupan selanjutnya, giliranku yang akan mencarimu. Kakek. Orang ini siapa? Kenapa semua orang memberinya hormat? Dia, ya, dia adalah dewa pelindung Qingzu kita. Sang dewa pelindung, satu-satunya kaisar dan di dunia ini, Kak Chen Ping. Sudah 100 tahun berlalu, Qingzu aman dan damai.